Bagian C, implementasi manajemen berbasis sekolah. Menurut KBBI, implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan. Adapun bentuk implementasi manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, terjadi perubahan manajemen subordinasi menuju otonomi, di mana otonomi atau kemandirian sekolah diharapkan sekolah mampu mengurus dan mengatur sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pola pengambilan keputusan terpusat menjadi pola pengambilan keputusan yang partisipatif, di mana pengambilan keputusan partisipatif ini melibatkan semua warga sekolah agar keputusan yang diambil lebih cepat, tepat, dan efektif, namun tetap memperhatikan relevansi dan kompatibilitas sekolah. Yang ketiga, ruang gerak kaku menjadi ruang gerak luas. Ruang gerak menjadi luas sejak beberapa hal yang diatur oleh pusat diserahkan ke sekolah, menjadikan kreativitas guru dan sekolah lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan. Yang keempat, pendekatan birokrasi menjadi pendekatan profesionalisme, di mana dalam hal ini kepala sekolah hadir sebagai fasilitator, motivator, dan koordinatif sebagai seorang pemimpin, bukan penguasa. Kepemimpinannya pun lebih bersifat demokratis, transformasional, dan mengedepankan teamwork atau kerjasama. Yang kelima, manajemen sentralistik menuju desentralistik. Pada manajemen desentralistik, sebagian besar kewenangan pusat telah diserahkan ke sekolah agar dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Yang keenam, kebiasaan diatur menjadi kebiasaan memotivasi diri. Kebiasaan memotivasi diri ini hadir dari dalam diri sekolah, bukan dari tekanan luar, sehingga menjadikan sekolah lebih mudah dalam berinovasi dan berimprovisasi. Yang ketujuh, dari overregulasi menuju deregulasi. Deregulasi menjadikan sekolah sebagai pusat perubahan yang memberikan fleksibilitas sekolah dalam mengelola kegiatannya untuk menumbuhkan daya kreativitas dan prakarsa sekolah. Yang kedelapan, pola mengontrol menuju pola mempengaruhi. Pola mempengaruhi di sini mengarah pada kemandirian dan teamwork yang mengacu atau lebih cenderung pada input dan proses yang menghindarkan diri dari kemungkinan yang salah. Yang kesembilan, pola mengarahkan menuju memfasilitasi. Dalam hal ini menjadikan inisiatif lebih dominan dari pihak pelaksana kegiatan di sekolah dibandingkan inisiatif dari pusat atau dinas. Yang kesepuluh, dari menghindari resiko menuju mengelola resiko. Dalam hal ini, sekolah lebih berani dalam mengambil resiko, dalam berinovasi atau mengambil keputusan. Hal ini menjadikan sekolah lebih maju dibandingkan tidak melakukan sesuatu karena menghindari resiko. Yang ke-11, pola menghabiskan uang menuju menggunakan uang seefisien mungkin. Untuk meningkatkan efisiensi sekolah, maka sekolah diberikan keleluasaan dalam mencari dan mengelola keuangannya sendiri yang diawali dengan imbal swadaya dan diawali dengan kebijakan imbal swadaya. Yang ke-12, pola individu yang cerdas menuju pola teamwork yang kompak dan cerdas. Pola teamwork yang kompak dan cerdas diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan. Yang ke-13, pola informasi yang bersifat pribadi menuju informasi kolektif. Informasi kolektif ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat. Bentuk implementasi yang selanjutnya yang ke-14 adalah pola pendelegasian menuju pemberdayaan. Dalam hal ini, sekolah lebih diberdayakan melalui penyerahan tugas dan fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang disertai dengan kewenangan pengambilan keputusan, agar perubahan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang ke-15, pola organisasi hierarkis menuju organisasi datar. Dalam hal ini, sekolah dibuat lebih fleksibel agar lebih responsif dan antisipatif terhadap isu-isu strategis atau kritis yang dihadapi sekolah, serta mempersiapkan diri terutama dari segi SDM itu sendiri.
Nah, dalam penerapan organisasi datar, beberapa aspek didelegasikan ke sekolah, yaitu yang pertama, pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran ini, lebih ditekankan pada keaktifan siswa. Namun perlu dukungan dari kompetensi guru dalam hal menyusun strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang efektif. Yang kedua, perencanaan dan evaluasi. Sekolah membuat perencanaan sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah, kemudian melakukan evaluasi diri terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah itu, sekolah bisa menyusun analisis SWOT sekolah dan strategi pencapaiannya. Yang ketiga adalah pengelolaan kurikulum. Sekolah dibolehkan mengembangkan kurikulum dalam hal memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi tanpa mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Yang keempat, pengelolaan ketenagaan. Sekolah diberikan kewenangan dalam pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi, hubungan kerja, dan evaluasi kinerja sekolah. Namun, khusus perekrutan, pengelolaan administrasi, dan penggajian staf atau guru PNS masih menjadi kewenangan pemerintah. Yang kelima, pengelolaan fasilitas. Sekolah melakukan pengelolaan fasilitas mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan, sehingga hal tersebut menjadikan pihak sekolah lebih kreatif dan lebih mandiri dalam mengelola dan menambah sumber dana yang ada. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Sekolah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan sendiri, serta sekolah juga diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Yang ketujuh, pelayanan peserta didik. Sekolah diharapkan meningkatkan intensitas dan ekstensitas pelayanan peserta didik mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk menyelanjutkan sekolah hingga pada pengurusan alumni. Yang kedelapan, hubungan sekolah masyarakat. Hubungan sekolah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Dan yang kesembilan adalah pengelolaan iklim sekolah. Sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, menghadirkan optimisme bagi warga sekolah, menjaga ketertiban sekolah, menjaga kesehatan sekolah, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Hal tersebut akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Baiklah, demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.